Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang spiritualisme. Dalam buku Jalaluddin, spiritual atau spiritualitas dan spiritualisme mengacu kepada kosakata Latin spirit atau spiritus yang berarti napas. Adapun kerja spirere yang berarti untuk bernapas. Pengertian etimologis adalah untuk bernapas dan memiliki nafs, artinya memiliki spirit. Spirit juga dapat diartikan kehidupan, nyawa, jiwa, dan napas. Atau secara umum, spiritualitas sebagai sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti transcendent, menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan dan memahami spirit sebagai yang menghidupkan esensi pada hidup. Dalam pengertian luas, spirit diartikan sebagai berikut. 1. Kekuatan kosmis yang memberi kekuatan kepada manusia. Yang kedua, makhluk imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. 3. Sifat kesadaran, kemauan, dan kepandaian yang ada dalam alam menyeluruh. 4. Jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi dan menguasai keindahan dan abadi. 5. Dalam agama mendekati kesadaran, ketuhanan, hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebarkan mabuk. Baiklah, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Saya Rizky Fatikah Putri akan menjelaskan tentang masa dewasa akhir. Di dalam buku Santrok, masa dewasa akhir atau lanjut usia adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun dan yang berakhir dengan kematian. Masa ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupan, masa pensiun, dan masa penyesuaian diri dengan peran-peran sosial. Menurut Santrok 2002, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong lanjut usia atau lansia adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia yang termasuk ke dalam usia lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja atau mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60-70 tahun dan usia lanjut yang dimulai dari usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Menurut buku Papalia, masa lansia dibagi menjadi 3, yaitu usia 65-74 tahun yang tergolong orang tua atau lansia muda atau young old. Yang kedua, usia 75-84 tahun atau orang tua atau lansia tua atau old old. Dan yang ketiga, usia 85 tahun ke atas atau orang tua atau lansia yang sangat tua atau oldest old, di mana berkecenderungan lebih besar lemah dan tidak bugar, serta memiliki kesulitan dalam mengelola aktivitas kesehariannya. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Saya Sivana, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rizky. Jadi menurut Newman and Newman, masa lansia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu usia 60-75 tahun, itu disebut dengan masa dewasa akhir atau later adulthood. Yang kedua itu di usia 75 tahun sampai meninggal dunia. Itu disebut dengan usia yang sangat tua atau very old age. Lalu ada juga kebutuhan menurut Maslow. Teman-teman bisa baca segitiganya itu dari bawah ke atas. Yang pertama itu physiological,
Physiological ini adalah kebutuhan fisik kita seperti makan, minum, dan istirahat. Yang kedua itu safety. Safety itu aman. Jadi kita itu memiliki rasa aman. Yang ketiga itu ada love or belonging. Itu adalah rasa sayang, rasa kasih sayang, rasa cinta. Jadi kita memiliki rasa sayang dari keluarga, dari teman, sahabat, orang tua, saudara gitu. Terus ada yang keempat itu ada esteem. Esteem itu penghargaan. Jadi kita itu merasa kebutuhan akan rasa dihargai dan menghargai orang gitu. Terus yang terakhir ada self actualization. Self actualization ini adalah pengaktualisasian diri, pencapaian diri kita gitu. Selanjutnya, saya Habsyari Nur Fadila akan menjelaskan perkembangan spiritual dan kesiapan dewasa akhir dalam menghadapi kematian. Dalam buku Harlock 1999, masa dewasa akhir atau usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Usia 60-an biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Dalam buku Wong 2008, dalam perspektif perkembangan, usia dewasa akhir akan mengalami kemunduran dalam berbagai kemampuan yang pernah mereka miliki dan mengalami beberapa perubahan fisik seperti memutihnya rambut, munculnya kerutan-kerutan di wajah, berkurangnya ketajaman penglihatan, dan daya ingat yang menurun, serta beberapa masalah kesehatan fisik lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hapsari. Peningkatan kesadaran mengenai kematian timbul saat individu beranjak tua, yang biasanya meningkat pada masa dewasa menengah, yang menandakan bahwa usia parubaya merupakan saat orang dewasa mulai berpikir lebih jauh mengenai berapa waktu yang tersisa dalam hidup mereka. Rasa cemas terhadap kematian dapat disebabkan oleh kematian itu sendiri dan apa yang akan terjadi sesudah kematian, sanak dan keluarga yang ditinggalkan, atau merasa bahwa tempat yang akan dikunjungi setelah kematian sangat buruk. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kesehatan spiritualitas dalam buku Potter dan Perry 2009. Kesehatan spiritualitas adalah kemampuan seseorang dalam menjaga keharmonisannya dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhannya. Kesehatan spiritual yang terbangun dengan baik membantu lansia menghadapi kenyataan, berpartisipasi dalam hidup, merasa harga diri, dan menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Baiklah, sekian dari materi dari Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang perkembangan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.